Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Rafiqul Sulaiman, Ustaz Muhammad Sulaiman Sakit, Bapak-bapak, ibu-ibu, menghadapi majelis taklim Al-Quran Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iman Islam yang berkesehatan. Dan pada hari ini majelis tanggal 21 Agustus 2025 tepat tanggal 27 Safar kita bisa berjumpa lagi melaksanakan kegiatan untuk memperdalam Al-Quran. Mudah-mudahan diberikan ringan di dalam mempelajari Al-Quran sehingga di dalam kehidupan kita dikurangi untuk menuju Al-Quran. Amin. Amin. Tidak lupa selawat dan salam mudah-mudahan tetap menggunakan Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, para sahabatnya dan para yang bersahabat. Pertemuan yang lalu surat Al-Hajj sudah selesai. Surat ke-22, sekarang surat ke-23, surat Al-Nur. Sebelum kita awali, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat sepenuhnya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu seluruh jamaah majelis tadarus dan tadabbur Al-Quran Masjid Al-Ma'ruf Rasulullah yang dimuliakan Allah. Hari ini Kamis malam Jumat tanggal 8 ternyata sudah masuk hari Jumat tanggal 28 Safar 1447 Hijriah. Ketepatan masih tanggal 21 Agustus 2025 Miladiah. Ini seperti biasa, sebelum kita lanjutkan absensi terlebih dahulu. Yang hari ini tidak bisa hadir adalah Bapak Yoga Boten Rawuh kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Termasuk yang lainnya yang mungkin gerah, kita doakan. Allahumma atibil ba'sa rabban nas ishi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kamu lagi. Amin ya Rabbal alamin. Sedangkan Pak Nanang izin terlambat. Niki mohon maaf hadir terlambat. Insyaallah rawuh nanging terlambat. Sanesipun boten wonten ingkang izin berarti mlebet sedaya niki. Dene boten ketinggal berarti goib. Boten bagus boten rawuh. Sinten niki kok boten wonten yang mriku wonten pinten? Sinten? Pak Margono. Pak Samsi. Pak Samsi.
Sinten Pak Aidin? Samsi. Oh Pak Samsi nggih. Pak Samsi kalau mikir rawuh niki mboten rawuh. Mbok pilih sing napa gerak malih pilih. Ya, dereng stabil. Sanesipun nggih mugi-mugi ingkang wonten kesibukan kita doakan Allah memudahkan urusannya sehingga di kesempatan akan datang bisa gabung lagi. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan malam hari ini. Kita akan melanjutkan masuk ke surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Berarti kita sudah mengkhatamkan surah Al-Hajj. Ya. Mboten nenten manune tapi mboten nenten khotamane. Biasanya kan nenten khotaman. Niki setiap Kamis sampun nenten khotamane apa nenten berkatane. Nggih. Baik, juz 18 surah 23 surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini turun setelah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu surah yang ke-121. Kok 121? Ya, surah yang ke-21. Ya, surah Al-Anbiya. Ada yang bertanya, loh, kok enggak urut? Ya, kok enggak urut? Loh, tidak selalu begitu. Ya, jadi Al-Quran itu disusun surah-surahnya itu berdasarkan ketetapan Nabi Muhammad SAW, bukan atas dasar kesepakatan. Istilahnya dalam ilmu Al-Quran itu disebut dengan tauqifi, bukan taufiqi. Ya. Jadi ada taufiqi dan ada at-taufiqi dan ada at-tauqifi. Kalau at-taufiqi itu adalah sistem penentuannya berdasarkan kesepakatan. Ya, taufik dari kata wafaqo dari akar kata itu menjadi mufakat. Ya, bukan atas dasar kemufakatan, tapi atas dasar tauqifi dari asal kata waqafa yaqifu. Bedanya hanya sedikit nih, tapi hurufnya sebenarnya sama, hanya susunannya beda. Yang satu mendahulukan qaf kemudian fa, yang satunya lagi mendahulukan fa lalu mengakhirkan qaf. Tapi artinya sudah jauh berbeda. Ya, jadi Al-Quran itu didasarkan penyusunannya itu berdasarkan apa tadi? Sistem at-tauqifi dari kata waqafa. Waqafa artinya ditetapkan, mandek jegrek. Yang menetapkan siapa? Yang menentukan Rasulullah atas dasar wahyu dari Allah. Ya, jadi tidak bisa terus kita susun seperti seseorang menyusun buku. Oh ini masalah apa, lalu diletakkan di sini dan seterusnya. Nah ini karena Al-Quran itu turun dua kali. Turun pertama dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu sekali turun utuh. Ya, jadi sesungguhnya Rasulullah itu sebenarnya sudah diberitahu mengenai Al-Quran yang utuh ini. Ya. Tapi Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu berangsur-angsur sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasul dan umatnya. Ini hikmahnya apa? Satu, mudah dihafal, ya, karena turunnya bertahap, berangsur-angsur. Yang kedua itu selain mudah dihafal itu membumi, ya, karena turunnya itu sesuai dengan peristiwa atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Tapi susunannya tetap disesuaikan dengan awal diturunkan. Ya, jadi tidak misalnya soal perintah membaca Iqra misalnya Bismi rabbikal ladzi khalaq, meskipun itu diturunkan pertama kali tidak kemudian diletakkan di awal
penulisan, begitu seterusnya. Beliau punya katib. Katib itu artinya apa? Pencatat, ya, sekretaris yang menulis wahyu. Nanti ada sendiri penulis hadis, ya, berbeda. Karena supaya tidak tercampur antara wahyu atau firman-firman Allah dengan sabda Nabi, sabda Rasul. Ya. Begitu, nanti tidak selesai-selesai kalau saya jelaskan tentang Al-Qurannya ini. Kita langsung saja. Jadi sekali lagi, surah ini turun setelah surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 itu. Ini 23. Untuk itu, mari kita ikuti bimbingan tilawah kepada Al-Ustaz Muhammad Salahuddin, disilakan. Ya, baik. Ayat 1 surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Bapak dan Ibu sekalian, di ayat ini satu ayat Muhammad. Satu ayat. Ya. Di ayat 1 ini coba kita perhatikan ada huruf qalqalah satu, yakni dal sukun. Qad aflahal mu'minun. Hati-hati ketika mengucapkan aflaha, jadi hak itu bukan khok. Kalau khok dan hak itu jauh berbeda artinya kemarin. Falaha dengan falahun atau ada syiddahnya. Kemudian al-mu'minuna ini apa? Mad alif lisukun. Jadi dibaca panjang itu. Coba kita baca. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, surah Al-Mu'minun terdiri dari 118 ayat. Ini periode Mekah, artinya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya, sehingga disebut dengan Makkiyah, ya, Makkiyah. Baik, ini ayat yang pertama ini ada kisah, ya, ada kisahnya. Dulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi, kemudian juga menciptakan seluruh makhluk-makhluk, termasuk Allah juga menciptakan neraka, surga. Ketika Allah menciptakan surga telah selesai, ya, setelah selesai, jadi dindingnya itu disusun dengan batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Plesterannya itu terbuat dari minyak kasturi, ya, minyak kasturi. Di dalam riwayat begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada surga. Surganya surga Aden. Hei Aden, berbicaralah, ya, bersuaralah kamu. Maka kemudian surga Aden itu berbicara, ya. Sungguh beruntung
orang-orang yang beriman. Maka ayat ini merupakan pengabadian ucapannya surga Aden itu yang diabadikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya ini, di dalam Al-Quran ini. Ya. Ini ada beberapa hadis yang menerangkan tentang itu. Jadi ini adalah merupakan pengabadian Allah terhadap apa yang diucapkan oleh